Yang pasti satu, buat masyarakat saya sederhanakan bahasanya. Syapu mi bahasanya, kalau kita kalinya ada senge politik kalau anda yang bukan anda yang salah. Masyarakat menganggap bahwa itu adalah penghambat dari rezeki kita. Saya kita bermula dari situ sehingga keberadaan kami dan itu disebutkan tadi bersama dengan rakyat mengawasi pemilu. Karena tanpa keterlibatan masyarakat, di sini saja Pak, kami cuma 3 komisioner Bawaslu. Kemudian di kecamatan juga 3, di desa 1. Itu kalau tidak terlibat rakyat, masyarakat, mustahil pelaksanaan daripada tahapan pemilu, proses pelaksanaan tahapan pemilu ini bisa, atau pengawasan tahapan pemilu itu bisa efektif. Betul. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya langsung saja karena pengantarnya sudah tanya, Bapak sekalian. Bagaimana pemilu yang baik? Maka tentu sumbernya dari masyarakat. Ya. Kenapa mesti ada gagasan desa sadar pengawasan oleh Bawaslu? Saya tidak perlu banyak lebar lagi. Tidak lain adalah upaya untuk membangun pengawasan partisipatif. Agar ya pengawasan partisipatif. Apa yang dimaksud pengawasan partisipatif? Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat luas. Cegah, awasi dan tindak. Ya kan? Cegah, awasi, disitulah masyarakat bisa berperan. Bagaimana kita sama-sama mencegah masyarakat diri kita, mencegah masyarakat kita, keluarga kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Kemudian kalau kita sudah cegah dia tetap melakukan, maka disitulah kita melakukan pengawasan, membantu Bawaslu. Kenapa Bawaslu perlu dibantu? Alasannya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Ini kan hanya 3 dengan 9 kecamatan, hanya 3 orang di tingkat kabupaten. Di tingkat kecamatan hanya 3 juga. Kemudian di tingkat desa atau kelurahan itu hanya 1 orang. Apalagi di daerah ini ada pulau-pulau. Ya. Kalau tidak salah desa ini ada 4 dusun Pak ya. Ya. Coba kita bayangkan, ada kecurangan yang terjadi di dusun A. Dusunnya berada di pulau yang sebelah. Ya. Kemudian pengawas kelurahan desa atau PKD itu berada di dusun C yang jaraknya jauh dari sana karena 1 orang. Kalau bukan karena laporan masyarakat, maka saya tidak percaya apapun bentuk pelanggaran di sana tidak bisa kita proses. Tidak ada yang menyampaikan informasi, tidak ada yang berani menjadi saksi dan seterusnya. Disitulah pentingnya melibatkan masyarakat. Itulah makna bersama rakyat awasi pemilu. Kemudian tindak, maka di situ kemudian berlaku tagline berikutnya, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Maka bekerjalah Bawaslu, bekerjalah Kodim HPP untuk melakukan proses penanganan pelanggaran di situ. Kenapa tidak disarankan kepada masyarakat? Kalau warga diberikan ruang untuk melakukan penindakan, maka justru terjadi kekacauan dan gesekan antara masyarakat. Itu secara singkat. Kemudian selanjutnya adalah memastikan pemilu yang bersih. Tadi bahasanya Pak Ketua, pemilu yang sehat. Ya karena ini masa-masa corona lewat, ya kita pakai saja bahasa sehat sama saja. Bagaimana supaya pemilu ini, demokrasi ini, pemilu ini sehat ke depan? Tidak ada yang lain harus kita lakukan adalah menebarkan virus. Justru kita yang menebarkan virus. Virus apa? Virus-virus kepada masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap proses pemilu yang terjadi. Kapan dilakukan proses pencegahan? Apakah ketika pemilu berjalan atau ketika tidak ada pemilu? Jawabannya adalah baik ketika ada tahapan maupun tidak ada tahapan. Hari ini kegiatan ini adalah bukan bentuk pengawasan tetapi bentuk pencegahan. Pencegahan secara dini supaya masyarakat paham, warga tahu, pemilih paham bagaimana eksistensinya sebagai pemilih, bagaimana dampaknya dengan politik uang dan seterusnya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, isu-isu yang sering terjadi, saya persingkat saja.
ya, adalah soal politik uang. Kenapa Bawaslu selalu saja setiap sosialisasi selalu menyinggung soal politik uang? Karena yang merusak demokrasi kita tidak lain dan tak bukan yang pertama adalah politik uang. Apa yang dimaksud dengan politik uang, Bapak Ibu sekalian? Apakah sekedar memberikan uang atau bagaimana? Jadi yang namanya politik uang itu bukan hanya memberikan uang, tetapi juga materi lainnya untuk tujuan mempengaruhi pemilih. Tadi disebutkan pasal 523 ya, Pak. Ya. Dan selanjutnya di sana di Undang-Undang Nomor 7 disebutkan bahwa terkait dengan larangan politik uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas karena sebenarnya beliau berkeinginan, cuma karena pas perdebatan pada hari ini juga ada acara di Sinja Tengah di Lapan Data terkait dengan pencanangan desa tanggap bencana dilangsung oleh Bapak Pelaksana Tugas Gubernur. Jadi beliau mengamanahkan kepada saya dengan teman Ibu Ani untuk hari tepat ini menghadiri acara sosialisasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi begitu banyak yang telah kita dengarkan, simak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai, Bapak Kodim Bawaslu Provinsi. Jujur Bapak Ibu sekalian, kalau saya mendengar namanya Bawaslu, apalagi pada saat pemilihan umum ya, saya agak ketakutan juga ini. Iya, karena ini memang kita sudah dipagari dengan aturan berimplikasi terhadap bagaimana menyikapi pelaksanaan pemilu dan pilkada, sehingga apa yang dilakukan pada hari ini memang betul-betul esensinya kena. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saya luar biasa sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Bawaslu ini karena dilakukan pada saat timing yang tepat menghadapi hajatan besar. Ya, hajatan besar 54 desa yang akan melaksanakan pilkades. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, persoalan pilkades ini memang tadi disampaikan oleh Bapak Kodim bahwa ini lebih sensi, sama dengan masker Pak, ada sensi tertulis itu. Sensi sekali dan sangat-sangat berisiko kalau tidak dipagari dengan regulasi yang jelas. Jangankan tidak jelas regulasi yang jelas saja, masih ada dipelintir, ditafsirkan ya, sesuai dengan cara-cara masing-masing menafsirkan regulasi itu. Nah ini yang terjadi Bapak sekalian. Jadi saya hanya lewat kesempatan ini hanya menyampaikan bahwa khusus di Kabupaten Sinjai ini ada 54 desa yang saya sampaikan tadi. Dan sekarang pelaksanaan tahapan sudah berjalan, ya, sudah berjalan dan sekarang pada tahap penentuan musyawarah di tingkat panitia, penentuan berapa TPS-nya, saya kira seperti itu ya. Jadi itu sudah jelas kewenangannya dan Tabe Malopo ini mohon perbuk ini dibaca secara utuh. Jadi kan di perbuk itu jelas detail di situ, kemudian lampirannya juga sudah ada. Saya kira demikian untuk sementara. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, kalau saya tidak bisa jawab, ada teman yang bisa menambahkan sebentar. Saya kira demikian. Bapak Ibu dan teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dari Bawaslu Provinsi, yang saya hormati Bapak Bawaslu Super Senior, saya di Makassar, kemudian dari PP. Itu paling romantis ya? Iya, ini yang paling romantis. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf, Bapak Rektor tidak sempat hadir. Alhamdulillah kita diberi amanah
pihak kampus dulu yang mana untuk sosialisasi, karena prinsipnya ini sosialisasi, kita tidak perlu panjang lebar memperdebatkan segala hal. Yang pasti bahwa dari pihak kampus itu sudah ada MOU dengan pihak Munaslup, dan mulai dari Januari kemarin kami sudah melakukan penelitian, tapi belum rampung. MP2M kami sudah melakukan penelitian dan belum rampung. Tapi dari prinsip kami di pihak kampus, hasil evaluasi sementara bahwa Sinjai itu sangat seksi. Bukan seksi, seksi sekali Sinjai. Dari 157 lebih DPT yang ada, tapi ternyata memang dia miniatur metropolitan dalam memahami money politik. Itu yang pertama. Kemudian karakteristik yang terbangun di semua kecamatan di Kabupaten Sinjai itu sangat ribet, karena persoalannya ini terbangun di asumsi pilkada di beberapa tahun yang lalu. Makanya tersistematis. Bukan cuma Sinjai, tapi ketika kita melakukan penelitian di Bone, itu pun begitu. Makanya insya Allah di bulan 12 nanti kami akan menyerahkan draft ini ke pihak Munaslup sebagai bahan banding dan naskah akademik dari kami, dari 3 tinjauan yuridis, sosiologis dan filosofisnya, kenapa sampai money politik terjadi. Yang pasti satu, buat masyarakat saya sederhanakan bahasanya. Syapu mi bahasanya, kalau kita kalinya ada senge money politik, kalau Anda yang bukan Anda yang salah. Kalau menunggu yang dibilang Munaslup mawasi dan hanya karena persoalan takut dengan aturan, sudah akan panjang ini, akan membudaya ini, akan tersistematis ini. Makanya satu hal yang perlu dipahami bersama bahwa kalau Anda sadar bahwa diri Anda tersandra, nah sandra ya tahu hanya karena persoalan 100.000, 150.000, Anda sandra diri Anda. Hanya nak ada magai anggota DPRD yang kada siapa di Bodoh. Kenapa Pak Bupati tidak pernah muncul di pulau? Kenapa pembangunan di Pulau 9? Saya minta maaf, seandainya saya anggota DPR dan Anda pilih saya karena uang, dia kalau lihat kamu tidak akan saya injak di tempat, karena persoalan satu, saya sudah bayar Anda. Saya sudah bayar Anda.